Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bi islamin dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasul rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada mata kuliah agama. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang, ini masih masuk pada pembahasan subbab terakhir ya, di bab tentang pembinaan keluarga menurut agama. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola konflik keluarga menurut agama. Bersama saya, Muhammad Nasir Nemat. Baik, keluarga. Nah, kalau kita lihat secara fitrahnya, keluarga itu memang keluarga yang baru terbentuk ya, itu berasal dari dua pribadi, calon suami dan calon istri. Yang keduanya itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda, dua jenis kelamin yang berbeda, ya, lahir di tempat yang berbeda, hidup di dunia yang berbeda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, latar pendidikan pun juga yang berbeda, kemudian bersatu dalam satu keluarga yang baru. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang menarik gitu kan, karena keduanya berasal dari dua hal yang berbeda, latar belakang berbeda, semuanya sebenarnya berbeda, nggak ada yang sama. Yang sama cuma sama-sama manusia, sama-sama mungkin agamanya sama gitu ya, mungkin kewarganegaraannya sama, tapi secara prinsip semuanya berbeda. Gitu ya. Karena malah kalau nggak beda malah jadi aneh gitu kan. Bisa pernikahan sama-sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki itu nikah jadi aneh. Perempuan dan perempuan itu juga aneh. Oke. Kemudian, dan perbedaan itu sebenarnya fitrah, hal yang sudah bersifat natural yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kemudian karena terjadi perbedaan seperti ini, maka sesungguhnya gesekan di antara dua hal berbeda itu ya hal yang wajar terjadi. Masalah itu juga ada hal yang sangat mungkin terjadi, sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan, gitu ya. Tapi kemudian yang disebut damai itu bukan berarti di situ nggak ada masalah. Damai itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi damai itu bukan keadaan di mana tidak ada masalah, tapi damai adalah kondisi di mana masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Masalah bisa di-manage dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu perlu upaya untuk identifikasi masalah yang baik, kemudian problem solving yang juga baik. Nah, ini butuh waktu yang butuh jam terbang dan butuh banyak perangkat untuk mampu menyelesaikan masalah dengan cara cepat, tepat, dan efektif. Gitu. Oke. Lalu apa sih sumber konflik dalam keluarga? Ada banyak sebetulnya ya. Saya mengidentifikasi di sini ada 4 problem. Yang pertama adalah pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi perhatikan, di sini pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya, misalkan si suami merasa kebutuhan dia sebagai suami tidak terpenuhi, atau istri merasa kebutuhan dia sebagai istri tidak terpenuhi, gitu ya. Padahal ya itu sudah diupayakan misalkan, gitu kan. Kalau mengacu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 93 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kamu adalah pakaian dari mereka. Ya, suami itu adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian dari suami. Maksudnya bagaimana? Suami itu menjadi pakaian bagi istri. Ya, pakaian itu kan fungsinya ada 2. Yang pertama menutupi fisik, ya, yang kedua memberikan perlindungan. Ya, maka suami berkewajiban untuk memenuhi perannya untuk melindungi istri, ya, menjaga istri. Demikian juga istri juga adalah pakaian bagi suaminya. Ya, pakaian itu kan berfungsi untuk melindungi, menutupi, sekaligus memberikan hiasan, menghias, menjadi perhiasan bagi yang memakai. Suami adalah perhiasan bagi istri, demikian juga istri adalah perhiasan bagi suami. Nah, sebetulnya kebutuhan itu ada banyak ya, tapi bisa kita kelompokkan dalam 2 jenis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisik, dan yang kedua adalah kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Sandang itu ya pakaian yang dikenakan untuk sehari-hari, pangan adalah konsumsi makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Nah, ini adalah kebutuhan fisik yang dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk keluarga. Ya.
Kemudian kebutuhan non fisik mencakup hal-hal yang bersifat afektif, sesuatu yang tidak bisa kita raba, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, tetapi itu dibutuhkan dalam keluarga. Jujuran itu dibutuhkan dalam keluarga. Suami harus jujur kepada istri, demikian juga sebaliknya. Kasih sayang, suami juga membutuhkan kasih sayang dari istri, demikian juga sebaliknya. Perhatian, istri juga butuh perhatian dari suami. Suami pun juga begitu, dia butuh perhatian dari istri. Kelekatan misalnya, kelekatan itu apa ya? Kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada apa-apa ingat sama suaminya, atau ingat sama istrinya. Ini kelekatan itu kebutuhan. Kebutuhan yang dilekati juga kebutuhan yang melekat. Kemudian kebutuhan keterbukaan. Mirip dengan kejujuran ya, keterbukaan. Nah, kebutuhan fisik dan kebutuhan fisik ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan juga istri, yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Nah, seringkali orang merasa bahwa dia sudah memenuhi kebutuhan istrinya. Ya, suami merasa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi terkadang istri merasa kebutuhannya belum terpenuhi. Misalkan. Atau sebaliknya. Ya. Ini kenapa? Karena bisa jadi standar kebutuhan istri berbeda dengan standar kebutuhannya, atau standar kebutuhan istri terkadang berbeda dengan kemampuan bagi suami untuk memenuhinya. Demikian juga sebaliknya. Misalkan terkait dengan standar, istri membutuhkan make up dan segala macamnya yang bermerek misalnya, tapi sementara kemampuan suami dalam memenuhinya kurang misalkan. Si istri pengennya jalan-jalan, pengen makan tempat yang enak gitu kan, tapi ternyata kemampuan dari suami juga kurang misalnya. Ini bisa jadi konflik gitu ya. Ini bisa jadi konflik. Demikian juga sebaliknya, misalnya salah kasih sayang nih. Istri misalkan dia butuh pengen disayang gitu, tapi ternyata suami mengungkapkan rasa sayangnya dengan cara yang berbeda. Ya, istri butuh diperhatikan. Ya, tapi ternyata suaminya misalnya cuek gitu kan. Ini kan juga jadi sumber konflik gitu. Ini bisa jadi sumber konflik. Hal yang sederhana gitu. Misalkan soal ulang tahun misalnya. Nah, ulang tahun si istri misalkan suami sampai lupa. Nah, itu bisa jadi problem gitu kan. Saya ulang tahun kok enggak dikasih ucapan selamat gitu kan. Kemudian dia status di Facebook, kemudian dibaca sama teman-teman yang lain, kemudian mulailah itu kan mulut tetangga itu mulai ramai gitu kan. Itu jadi konflik gitu kan. Hal yang sederhana itu. Ini bisa jadi bisa jadi konflik gitu ya. Yang kedua, sumber konflik yang kedua lah hubungan yang tidak setara. Begini, ini biasanya bermula dari doktrin bahwa laki-laki itu dominan pada perempuan. Kalau dalam versi Islam itu kan disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin dan perempuan itu yang dipimpin. Nah, doktrin ini ya demikian juga dalam beberapa masyarakat tradisional itu meyakini bahwa laki-laki itu ditakdirkan sebagai pemimpin karena ia terlahir sebagai laki-laki. Jadi ada doktrin yang mengatakan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin karena ia ditakdirkan sebagai laki-laki, bukan karena kemampuan. Nah, ini jadi problem. Sementara kalau misalkan dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, terus piye ceritanya gitu kan? Nah, itu bisa jadi konflik. Ya. Kemudian kita harus dudukkan persoalannya bahwa bagaimanapun juga perempuan itulah pribadi yang utuh, nafsin wahidah. Perempuan itu adalah pribadi yang utuh, dia memiliki hak dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, karena bagaimanapun juga perempuan juga punya kewajiban untuk beribadah, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dia juga punya hak atas tubuhnya, gitu ya. Dia juga memiliki pribadi yang utuh, punya jiwa, punya rasa, gitu ya. Itu semuanya perlu diakomodir, perlu diperhatikan. Seringkali hal seperti ini itu terabaikan. Ini yang bisa jadi konflik, gitu ya. Maka perlu didudukkan bahwa hubungan antara laki dan perempuan itu diibaratkan seperti sepatu. Sepatu kanan dan sepatu kiri itu berbeda. Ya. Tapi keduanya itu berperan, sama-sama berperan, gitu ya. Terkadang karena sepatu kanan di depan, sepatu kiri di belakang. Karena sepatu kiri di belakang, karena di depan, gitu kan. Dan kedua-duanya itu harus memiliki parameter yang sama, ya, memiliki standar yang sama, gitu ya, perlu disamakan. Karena kalau berbeda kan jadi nggak aneh, selain kan jadi aneh nanti malahan gitu. Ini, maka
hubungan keduanya itu harus dibangun oleh kesetaraan, dibangun oleh kesepahaman dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak, maka bisa menjadi sumber konflik. Laki-laki yang terlalu dominan atau perempuan yang sebaliknya, perempuan yang terlalu dominan dalam hubungan itu juga bisa menjadi sumber konflik. Misalkan kalau perempuan terlalu dominan, itu juga nanti laki-lakinya jadi bahan omongan itu kan sama teman-temannya, sama lingkungannya itu kan. Itu kan jadi konflik juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya ini mencakup beberapa hal ya. Bahasa yang berbeda, misalkan antara suami dan istri itu berasal dari dua etnis yang berbeda. Satu orang Lampung, satu orang Jawa, satu orang Sunda, satu orang Jogja misalkan. Itu bisa jadi problem terkait dengan bahasa. Nah, misalnya begini, ini ada contohnya. Orang Jawa, orang Jogja itu kalau dia ngomong mempersilahkan, misalkan ada perempuan Jogja menikah dengan laki-laki dari Sunda misalkan, dari Bandung. Nah, si yang dari Jogja itu ngomong sama suaminya itu kan, Mas, katuran dahar itu kalau menurut dalam bahasa Jogja itu kan bahasa kromo inggil itu bahasa halus untuk yang menunjukkan rasa penghormatan. Katuran dahar itu artinya memohon mempersilahkan untuk makan. Tapi kalau ini nggak ngerti, dalam tradisi Sunda itu, dalam tradisi di Bandung itu, dahar itu sebutan untuk dahar itu artinya makan, tapi kata itu digunakan untuk bahasa kasar gitu kan. Nah, jadi apa yang menurut suatu bahasa tertentu itu memiliki nilai baik, mulia gitu kan, tapi di tempat yang lain bisa memiliki mana yang berbeda. Ini bisa jadi konflik gitu kan. Mereka didengarkan sama anggota keluarga yang lain, ini kok nggak sopan banget gitu. Padahal maksud dia baik gitu kan. Tapi karena bahasa yang berbeda bisa jadi konflik gitu ya. Tata cara dalam menjalani kehidupan itu juga bisa jadi konflik. Nah, misalnya apa? Istrinya tertib gitu kan, semua barang ditempatkan di tempatnya masing-masing gitu kan. Terus suaminya cuek sakarepe dhewe, barang-barang pada sengkrah, sanggon-sanggon. Itu juga jadi bisa jadi konflik gitu kan. Atau sebaliknya si istri dia tuh pengen bicara muanya gitu kan. Tapi suaminya irit bicara, suaminya sibuk dengan dunianya sendiri. Itu bisa jadi konflik gitu ya. Atau istrinya misalkan pas hari weekend itu ya, pengen quality time ya, pengen jalan-jalan bareng sama suaminya, sama anaknya gitu kan, foto-foto ya. Bikin TikTokan gitu atau Instagraman gitu kan. Ya, tapi suaminya pengen istirahat, weekend cukup di rumah saja. Itu bisa jadi konflik gitu ya. Cara berpakaian misalnya, itu bisa jadi konflik. Suaminya pakaiannya sakarepe dhewe gitu kan, sementara sudah disiapkan misalkan pakaian bisa jauh-jauh lah misalkan si istri sudah sibuk menyiapkan pakaian gitu kan, sudah disetrikakan semua yang rapi-rapi yang bagus. Ternyata yang diambil itu adalah baju yang biasa-biasa saja, baju yang sudah dirapikan, sudah disetrika, nggak dipakai. Itu juga bisa jadi ini, dia tahu disetrika kok nggak dipakai. Itu bisa jadi konflik gitu kan. Atau bahkan cara ngambil itu cowok-cowok nih biasanya. Ngambil pakaian, ditumpukan pakaian itu kan biasanya suka ditarik gitu kan. Padahal yang diambil itu pakaian yang di bawah, ditarik, kemudian yang bagian tumpukan di atasnya jadi ajur kabeh, ambiar kabeh kan. Nah, ini juga jadi konflik gitu kan. Kalau ngambil pakaian itu, ngambil baju itu jangan ditarik tapi diangkat. Itu juga jadi konflik. Nah, ada yang cowok-cowok misalnya ya, habis mandi itu kemudian masih pakai anduk, kemudian terus anduknya diuncalke, tidak dijemur, tapi anduknya dilemparkan di kasur misalkan. Itu juga jadi konflik gitu. Nah, cara makan itu juga cara makan yang berbeda. Misalkan yang si istri cara makannya itu rapi gitu kan, tapi yang cowok pengennya makan sambil ngobrol gitu kan. Itu juga bisa jadi konflik gitu kan. Nah, kebiasaan ini ya, cowok yang terutama ini ya, kebiasaan jam tidur gitu. Ini atau gini aja deh, kebiasaan tidur misalnya, itu bisa jadi konflik loh. Misalnya si suaminya itu kalau tidur itu lampunya harus mati, sementara si istri misalnya kalau tidur lampunya harus nyala. itu bisa jadi konflik gitu ya. Yang istrinya pengen lampunya nyala karena dia takut kegelapan,
tapi suaminya pengen lampunya mati, karena kalau lampunya nyala pedih di mata misalnya, nah, nggak nyaman dan nggak bisa tidur, itu tidurnya nggak nyenyak, itu bisa jadi konflik gitu ya. Seperti itu kalau nggak dimanage dengan baik. Nah kemudian ini yang sumber konflik yang keempat adalah perubahan peran dan tanggung jawab. Ketika Anda masih lajang, itu maka posisi Anda itu sebagai anak saja dalam keluarga. Ya, maka tugas Anda yang mengurus diri sendiri, membersihkan diri sendiri, membersihkan kamar, dan lain sebagainya. Kalaupun Anda sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan pun juga dipakai untuk diri sendiri kan, bukan tidak dibagi kepada orang lain gitu kan, dan tidak tidak dibagikan ke orang lain. Tapi ketika sudah Anda sudah menikah, maka status Anda itu berubah, bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai suami atau istri. Tugasnya tidak hanya mengurus diri sendiri, tapi juga mengurus pasangannya. Kalau Anda harus punya penghasilan ya, dan penghasilan itu digunakan untuk keluarga, bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Ini. Kemudian ketika Anda sudah pasangan Anda itu misalkan sudah hamil, maka perannya itu juga menjadi berkembang. Ya, tidak hanya sebagai suami dan istri, tapi juga calon orang tua. Ya, calon orang tua. Tugasnya tidak hanya mengurus diri sendiri, tapi juga mengurus pasangan dan mengurus calon anak. Kalau punya penghasilan ya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk pasangan dan untuk calon anak. Nah, ketika sudah punya anak, maka posisinya akan bertambah, bukan hanya sebagai suami atau istri, tapi juga sebagai ayah dan ibu. Maka tugasnya nggak cuma mengurus diri sendiri dan pasangan, tapi juga mengurus anak, pengasuhan anak, ya, dan segala macamnya. Pengasuhan untuk diri sendiri, juga untuk pasangan dan untuk anak. Ya. Nah, ketika terjadi perubahan di sini ini dari lajang ke pasangan baru ke hamil dan punya anak, ini ada kalanya masih belum memiliki sense ya. Ada orang yang dia sudah nikah tapi rasanya masih seperti lajang, pengen sakar pede, kalau malam itu pengennya main sejauh mungkin itu kan, durane sing adoh kan. Terus pulangnya malam-malam itu kan karena merasa masih lajang. Padahal di rumah ditungguin sama istrinya misalnya. Nah, itu kan jadi konflik gitu ya. Atau dia sudah menikah tapi gayanya masih seperti lajang, sukanya main sama temennya kemana-mana itu kan. Sementara istrinya tinggalkan di rumah. Itu juga bisa jadi konflik gitu. Dia sudah nikah tapi kemudian dan sudah punya anak, tapi tidak menyiapkan sesuatu untuk anaknya, menyiapkan masa depan anaknya. Itu juga bisa jadi konflik gitu ya. Ini di perubahan peran dan tanggung jawab ini juga harus diantisipasi ini ya, agar tidak menjadi konflik. Kemudian ini seringkali konflik itu terjadi karena komunikasi yang timpang. Ya, ada kalanya suami atau istri merasa tidak perlu ngomong, ya nggak usah ngomong lah. Dia merasa bahwa kalau nggak usah ngomong aja pasti dia udah paham gitu kan. Tapi ya misalkan kok diem aja, ada apa toh, masa nggak tahu itu kan. Yo yang mana itu kan. Nah, ada orang yang merasa bahwa dia kalau diem aja dengan anggapan si suaminya udah tahu, misalkan ada apa toh, masa nggak tahu loh. Ada apa no? Ya pikir aja sendiri. Nah, itu ruwet kan. Nah, ini ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, ada juga misalkan ya istri merasa nggak perlu ngomong gitu kan, dikira suaminya udah ngerti semuanya gitu kan. Tapi padahal si suami merasa bahwa dengan diamnya istri itu dianggap semuanya baik-baik saja. Padahal ada problem yang dipendam sama istrinya misalnya itu ya. Ini perlu dikomunikasikan. Makanya ada momen namanya ini yang bisa dimanfaatkan ya, ada yang disebut sebagai pillow talk ya. Pillow talk atau perbincangan bantal itu maksudnya gimana? Gini, ketika kalian udah nikah ya, sebelum tidur itu pastikan semua masalah itu sudah selesai. Jadi sebelum tidur, ketika bersiap berangkat tidur itu ya, kalau ada masalah ceritakan saat itu. Jadi ketika mata terpejam itu problemnya sudah selesai. Kita talk, jadi sambil tiduran itu kan ceritakan ada masalah apa, seharian tadi itu ngapain aja, seharian tadi ada apa, anaknya ngapain aja, itu diceritakan. Kemudian seharian tadi ada problem apa dan bagaimana solusinya, itu ya diceritakan aja. Nanti kan dan diselesaikan saat itu juga. Jangan sampai ada masalah yang kelewat hari. Ya, jangan sampai ada masalah yang tidak selesai di hari itu. Ada masalah itu selesaikan saat itu juga kalau memungkinkan ya.
Jangan sampai lompat hari kedua, hari ketiga itu lama-lama malah bisa mengkristal dan menggumpal jadi apa ya? Jadi bom waktu itu problemnya. Jadi kalau di keluarga ada problem, segera selesaikan gitu ya. Dan terbuka gitu. Kemudian ini dalam menanggapi masalah itu ya kita bisa melihat masalah secara negatif atau secara positif atau secara progresif. Maksudnya negatif gimana? Maksud negatif itu ya kita melihat masalah itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kehidupan. Ya. Maka kalau kita perspektif negatif ya rusak-rusakan itu kan. Tapi kita bisa melihat masalah itu secara positif. Artinya begini, masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang ada sisi positifnya. Dan kita fokus pada sisi positifnya, bukan fokus pada sisi negatifnya. Nah, tapi yang menarik itu adalah masalah kalau kita pandang secara progresif. Artinya bagaimana? Kita menyelesaikan masalah, kita mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah itu dengan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ya, penyelesaiannya tidak semata-mata dilakukan oleh suami atau istri saja, tapi juga melibatkan keduanya bersinergi untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Ya, karena itu adalah masalah bersama, maka harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Ini yang terbaik ya. Misalkan soal lampu tadi ya, si suami pengennya kalau tidur lampunya padam, kalau si istri pengen tidur lampunya gelap. Nah, itu bisa disiasati, bisa didiskusikan bersama-sama gitu kan. Misalkan lampunya itu dibuat lebih remang, misalkan. Atau lampunya dibuat lampu tidur, ya. Pakai lampu tidur, bukan lampu yang gantung gitu. Lampu gantung kan itu kadang sinarnya langsung menatap ke mata. Tapi kalau misalkan menggunakan lampu tidur bisa ditinggal aja. Nah, lusa. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Jadi masalah bisa dilihat secara negatif, positif, dan secara progresif. Ya, kemudian tadi ya. Nah, kalau kita lihat tadi masalah itu kan bersumber dari perbedaan. Pada prinsipnya perbedaan, gap lah ya, kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Nah, dalam mengolah perbedaan ini sebetulnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Dalam artian begini, problem atau masalah itu atau perbedaan itu ya ada kalanya dia cuma membutuhkan pemahaman, ada kalanya dia membutuhkan dialog, dan ada kalanya membutuhkan perubahan sikap. Ya. Misalnya begini, yang membutuhkan pemahaman misalnya soal hobi, suami hobinya mancing misalnya, ya ini perlu dipahami gitu kan, istri juga perlu paham. Atau misalnya si istri hobinya tiktokan, ya itu suami juga harus ngerti gitu kan, oh hobinya ini, ya belikan pulsa lah gitu. Atau suami lagi hobinya sepedaan, ya itu perlu dipahamkan. Kemudian makanan favorit, nah misalnya ada orang, ya ini makanan favorit kan begini, setiap orang itu mesti punya kesukaan makanan masing-masingnya. Nah, dan terkadang ini harus dipahami, gitu kan, harus mengerti. Oh suami sukanya makan ini, si istri oh sukanya dia masak ini, dia paling senang kalau masak seperti ini. Itu perlu dipahami. Misalnya hiburan yang paling disukai atau selera musiknya ya, suami selera musiknya rock gitu kan, sementara si perempuan selera musiknya indie, pada Neira, Payung Teduh gitu kan, yang mendayu-dayu gitu kan. Soal filmnya misalnya, suami filmnya Hollywood, perempuan sukanya Bollywood, nah misalkan gitu kan. Ini perlu atau sukanya drakor gitu ya, drakor sampai berseri-seri gitu kan. Tadarus drakor 5 season gitu. ini perlu pemahaman itu kan. Kalau hanya sebatas pada aspek yang tidak terlalu prinsipil, ini cukup membutuhkan pemahaman. Oh ngerti itu aja. Tapi ada juga yang sampai pada membutuhkan dialog, misalkan terkait dengan perbedaan kultur, ya, kemudian gaya komunikasi, ya. Jadi soal selera film pun juga kadang perlu juga disampaikan, perlu dikomunikasikan. Aku sukanya ini loh, kan. Nah, nonton bareng misalnya. Gitu. Tapi ada kalanya itu membutuhkan perubahan sikap. Nah, ini. Misalnya apa? Misalnya begini, ekspresi cinta dan ekspresi kasih. Ada orang yang misalkan begini, suami dia mencintai istrinya, kemudian dia mengekspresikannya dengan memberikan nafkah yang cukup, dengan memberikan perhiasan yang cukup.
perhiasan, memberikan make up, dan cukup lah skincare yang mahal misalkan. Tapi ternyata yang dibutuhkan istri bukan itu. Yang dibutuhkan istri misalkan dia butuh quality time bersama suaminya, dia butuh diajak ngobrol sama suaminya, sementara suaminya sibuk banget gitu kan, tapi memang penghasilannya gede, tapi dia sibuk banget gitu. Nah ini juga perlu dikomunikasikan gitu. Istrinya butuhnya perhatian yang total gitu, tapi si suaminya orangnya cuek, makanya butuh perubahan sikap. Misalnya soal hobi pun juga begitu ya, misalnya hobi ini si yang cowok hobinya mancing, seharian mancing pagi sampai sore sampai malam gitu, bahkan sampai nginep nih. Mancing nginep ya, kalau mancing di laut kan bisa nginep itu kan, bisa sampai 2-3 hari. Sementara si istri dia pengennya kalau weekend itu bukan ya pengen jalan-jalan bareng gitu kan, untuk kemana, ke tempat wisata mana, ke destinasi-destinasi apa gitu kan, buat ngisi konten Instagram gitu kan. Ini perlu dikomunikasikan ini ya, perlu dikomunikasikan, dan perlu perubahan sikap ya. Soal secara film misalkan si istri dia sukanya nonton drakor sampai berseri-seri itu kan, terus drakor. Dia kalau akhir pekan sukanya nonton drakor sampai 15 seri itu kan. Nah, itu kan juga perlu dikomunikasikan. Nah, kemudian dan perlu dilakukan perubahan sikap. Perlu ada perubahan sikap. Kenapa? Ya kalau enggak kan nanti jadi problem. Lalu prinsip menyelesaikan masalah seperti apa? Yang pertama ya, prinsipnya dengarkan, pahami dulu, baru minta dipahami. Ya, seringkali dalam problem itu kita nggak mau mendengarkan, tapi pengennya didengarkan, pengennya dipahami, gitu ya. Ya ini kebalik itu kan. Dalam keluarga itu pastikan kita mampu mendengar terlebih dahulu, mampu memahami, dan baru kita minta dipahami. Bagi semuanya, bagi laki atau perempuan. Ya. Dan terutama bagi laki-lakinya, mas-mas ini, apapun terjadi, suami itu akan lebih baik kalau dia minta maaf duluan. Entah siapa yang salah. Asli nih. Nah, oke. Jadi suami itu, ini yang mas-mas ini ya, kalau Anda pengen masa cepat selesai, itulah minta maaf terlebih dahulu. Entah siapa yang salah itu, enggak, jangan orientasi pada ini ya, fokusnya ke solusi, fokus ke problem. Gitu. Kalau fokus ke problem itu pasti akan panjang, maka fokusnya ke solusi. Ya, upayakan pengen dipahami. Perempuan itu kan pengen dimengerti gitu kan. Ya, udahlah, disondoi lah istilahnya gitu kan. Upayakan untuk mencari win-win solution, dan ini hanya bisa dilakukan dengan cara terbuka. Kemudian lokalisir masalah ya, jangan merembet kemana-mana. Kalau ada masalah soal masakan itu kan, yang misalnya kurang garam gitu, jangan ngomong soal yang lain gitu. Fokuslah ke situ gitu, selesaikan, tambahkan garam, jangan tambah cabai itu kan, ini jadi problem gitu. Kemudian kalau bisa lakukan sinergi problem solving, jadi penyelesaian masalah dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri dan seluruh anggota keluarga. Pastikan masalah yang terjadi di keluarga itu selesaikan secara bersama-sama di internal keluarga tersebut, gitu ya. Jangan melibatkan yang lain, jangan membuka informasi ke tempat yang lain. Pokoknya kalau ada problem di kamar ya selesaikan di kamar, ada problem dapur selesaikan di dapur, jangan dibawa ke ruang tamu, jangan bawa ke depan, jangan lagi dibawa ke tetangga. Kemudian tarik penyelesaian masalah itu ada beberapa ya, bisa menggunakan musyawarah, duduk bersama ya, atau dengan cara negosiasi, tawar menawar. Misalnya soal tadi si suaminya misalnya hobinya mancing, terus atau sepedaan, terus setiap akhir pekan satu minggu terus dengan sepedaan terus kan yuk. Sementara istrinya pengen jalan-jalan, pengen shopping, ya udah lakukan tawar menawar, negosiasi. Misalkan minggu ini hari Sabtu, ya pekan depan ya hari Sabtu si jatahnya suami sepedaan, itu kan hari Minggu jatahnya suami mancing. Terus ya kapan itu? Nah, itu yang negosiasi. Ya misalkan hari Sabtu jalan-jalan bareng-bareng, atau hari Sabtu si suaminya mancing, misalnya hari Minggunya jalan-jalan bareng, karena pas hari Minggu anak-anak pas libur misalnya, pas Sabtu kan mereka sekolah, ya bisa juga begitu. Nah kalau komunikasi, kalau tawar menawar, negosiasi dan tawar menawar atau musyawarah ini dilakukan kedua belah pihak enggak selesai, maka bisa menggunakan mediasi. Mediasi itu apa? Mediasi itu adalah penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, sebagai penengah, ya, sebagai penengah. Tapi dia nggak memutuskan
problemnya ya, dia hanya membantu para pihak, membantu suami dan istri untuk sampai titik ketemu. Nah, ini Anda bisa memakai tokoh agama setempat misalkan, atau Pak D, Pak Lek itu kan, ada problem bisa menghubungi Pak D atau Pak Lek yang paling dihormati ya, untuk meminta arahannya. Baru kalau udah mentok banget, udah nggak bisa diselesaikan, bisa ke pengadilan agama. Tapi ya mesti ujungnya cerai kalau di pengadilan agama ya, atau di pengadilan negeri bagi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Begitu. Oke, baik. Demikian dapat saya sampaikan dari sini. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan langsung saja bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini sudah saya rekam, nanti saya share di YouTube ya bagi yang baik. Untuk pertemuan di Zoom saya cukupkan. Saya akhiri, Allahumma sholli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.